Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Gilang Primartansyah, NIM 220103092, program studi Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual yang diampu Bapak Muntarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat sekitar yang melihatnya. Proyek ini berjudul Diskon Pusat Perbelanjaan Mitrans, yaitu perbelanjaan toko baju Mitrans. Nah, pertama saya akan memperlihatkan cara membuat database-nya, cara exam PP pada OS atau sistem operasi Linux. Nah, untuk sistem operasi Linux, kalian harus mensudo atau super user do /opt/lam start untuk start Apache atau exam PP pada Linux. Kita masukkan password. Nah, di sini sudah oke. Kita bisa ke sini, ke web browser manapun dengan mengetikkan localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kalian harus membuat database baru bernama diskon belanja. Dan kalian harus membuat table dengan nama transaksi. Di sini terserah collisionnya mau diisi atau tidak. Saya isi UTF 8MB4 General CI. Tidak diisi pun tidak apa-apa sebenarnya. Di bagian struktur, di sini ada ID transaksi sebagai primary key dengan ekstra auto increment atau kita pengen primary key-nya ini auto generate ya dengan tipe integer 10 ya dengan length-nya 10, ID karyawan tipe char length-nya 20, collision boleh diisi atau tidak, nama karyawan dengan type varchar length-nya 50, collision wajib diisi, tidak diisi juga tidak apa-apa. Nama pembeli varchar 50, collision tidak usah diisi, tidak apa-apa. Status varchar dengan length 25, nama barang char length-nya 20, jumlah barang ini desimal 10 dengan length 10,2. 2 ini adalah untuk di bagian belakangnya sini nanti terdapat 0,00. Itu length 0-nya ditambahi 2 di belakang. Harga satuan desimal juga 15,2. Bedanya di sini length-nya di sini 15,2. Tetap ditambahin 0 sejumlah 2. Diskon barang 10,2. Total harga barang 15,2. Diskon tambahan 10,2. Total harga setelah diskon 15,2. Kenapa di sini bedakan? Karena di sini harga satuan dan jumlah barang atau diskon barang itu berbeda jumlah banyaknya. Di sini karena harga satuan bisa sampai jutaan, sedangkan sini mungkin gak sampai ya, sampai 1 juta nggak mungkin lah diskon tambahan sampai 1 juta% gitu. Nah, lalu kita beralih ke bagian Apache. Bagian Apache di sini kita akan memperlihatkan desainnya terlebih dahulu. Nah, di desain di sini saya menggunakan sejumlah 12 label. Pertama ini untuk judul, terus masukkan ID karyawan, nama pembeli, status pembeli, nama barang,
jumlah barang, harga satuan, diskon, total harga barang, masukkan diskon tambahan, masukkan total harga setelah terdiskon tambahan ini. Lalu di sini ada 9 total text field yang ada di sini. Text field ini ya, sejumlah 9 ya, ID karyawan, nama karyawan, nama pembeli, jumlah barang, harga satuan, diskon barang, total harga barang, diskon tambahannya, dan terakhir setelah diskon. Lalu di sini juga terdapat combo box. Combo box saya jumlah 2. Combo box pertama itu status pembeli. Di sini combo box-nya berisi pelanggan umum atau member. Lalu nama barang, combo box-nya berisi jas, celana, dasi, kemeja. Lalu di sini ada juga button, yaitu J button yang ada di sini. Nah, ini J button ya, dengan nama atau properties nama ya. Teks di sini baru, tambah, edit, hapus, keluar, dan cetak. Kenapa di sini tidak ada hitung? Karena hitungnya nanti berupa inputan otomatis. Jika kita menginputkan jumlah barang, nanti di sini harga satuan akan keluar. Selama ini sudah diselect dan ini sudah ada. Dan di sini propertiesnya beda-beda ya. Nanti saya jelaskan propertiesnya apa aja. Di sini juga ada satu tabel yang akan kita panggil nanti. Oke, di sini kita masuk ke bagian codingnya. Nah, pertama kita kasih dulu tahu pada bagian buttonnya itu ada apa aja. Kita ke bawah. Nah, ini ya, J button ini tadi ada ini. Namanya B baru, edit, sport untuk cetak, hapus untuk hapus, keluar untuk keluar, tambah untuk tambah. Dan di sini beberapa inputan ya, silakan di pause atau kalian baca saja di sini, di screenshot boleh, di pause boleh. Ada label dan table. Nah, tabelnya di sini double. Kenapa? Saya sempat mengalami kesalahan dalam input, jadi terjadi double. Begitu, jangan di scroll. Oh ya, tadi bagian desain saya JPanel kasih background dengan latar biru. Di sini birunya biru muda ya, sesuai ini berdasarkan sRGB, berdasarkan RGB. Lalu pertama bagian button, yang button keluar kita ambil seperti ini, system.exit node untuk keluar. Lalu di sini delete table. Kenapa delete table seperti ini? Karena saya pisah menjadi variabel lain atau fungsi lain yang akan kita panggil. Nah, di sini. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan cara koneksinya ke database. Nah, berbeda dengan tutorial yang lain, saya menggunakan koneksi langsung yang tinggal saya panggil di sini, yaitu dengan final string dpurl localhost 3306 bukan belanja, usernya root, passwordnya karena punya saya di Linux itu selalu kosong, ini saya kosongin. Lalu untuk connection di sini kita koneksi driver.connect get connection, dpurl-nya tadi, user dan password. Jika error, database gagal, get error, yang akan menge-show ini sebagai show message dialog. Lalu untuk kosong ini lebih nanti dipanggil ke button barunya, yaitu kita panggil semua inputannya
ada beberapa yang akan di set indeks ke 0 atau set indeks pertama itu untuk yang combo box. Yang lainnya adalah set teks dengan string kosong. Lalu di sini ada function initable. Initable ini kita memanggil tabelnya tadi, kita init headernya seperti ini. Headernya itu ada di transaksi, di karyawan, nama pembeli, nama karyawan, dan seterusnya sampai total harga setelah diskon. Tapi pertama kita set ini dulu ya, default modelnya, terus objeknya headernya ini, terus kita set ke tabelnya tadi dengan nama sini saya pakaikan tabel 2. Nah, bagian load data ini simple, kita set default tabelnya tadi ya, terus model setnya raw count itu bagian ke samping itu apa ya, tabel yang raw bagian tabel itu kita countnya dari 0. Nah, kita select nih dari database, kita select from transaksi, tabel transaksi tadi ya ini. Nah, bagian transaksi kita get dulu pertamanya ID sebagai int, ID karyawan string, ini semua string ya, kecuali barang ini sebenarnya bisa diganti ke int atau double, itu terserah, tapi untuk mudahnya kita get sebagai int juga bisa, atau kita get sebagai double atau desimal bisa, itu terserah kalian. Nanti lebih mudah pakai double saja sebenarnya, atau int juga bisa. Nanti kita tinggal ubah saja di bagian bawahnya. Tapi sebenarnya di sini di database-nya saya setnya adalah desimal. Nanti kita set sebagai desimal ke database, kita panggil sebagai int bisa. Terus nanti kalau ini bagian error ya, error dalam loading data ya. Terus kita di sini ini cara hitungnya ya. Nah, cara hitungnya itu gimana? Di sini di string kita get string ya, dari nama barangnya kita get string dari input nama barang dengan select item to string. Kita setnya ini ke string, lalu jumlah barang kita get text-nya ya, get text, get item juga nggak masalah karena kayak di sini namanya itu kembobok, maka saya get item. Jika tidak, get text. Nah, kenapa di sini ada if perumpamaan if di sini, if ya? Karena ini perhitungannya otomatis, tidak menggunakan button. Saat kita pencet ini, terkadang saat kita klik di tabel ini untuk mendapatkan value yang akan dikirim ke sini, itu tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan if di sini. Jika kosong, kita memaksa bagian tabel tadi mengirim langsung untuk menginputkannya ke inputan barang kita, jumlah barang kita, dan nama barang kita. Nah, di sini int jumlah barang integer. Di sini kenapa pakai integer? Karena lebih balik lagi ini jadi kunci utama dalam perhitungan ini selain nama barang, jumlah barang. Terus yang kedua ini, sorry saya klik ke sini,
Yang kedua, ini di sini harga satuannya kita set double dan juga diskon barang double kita set 0 dulu. Nah, ini if barang yang kita klik itu equals itu sama dengan nama barangnya itu ada sih. Harganya adalah 75.000 dengan diskon 0,005 yaitu 5%. Else if yang kita pencet dari nama barang itu celana 359.000 dengan diskon 25%. Else if lagi kemeja itu 379.000 dan 379.000 dengan diskon barang 10%. Kenapa di sini saya buat diskonnya lebih banyak? Karena di sini celana itu adalah komoditas utama, sedangkan kemeja atau bagian dalam ini itu kadang tidak ada yang membeli, jadi 10% saja sudah cukup. Just if else itu kalau if else nama barangnya equal just harganya 799.000 diskon 15%. Lalu kita set di sini perhitungannya total harga barang nih, harga satuan ini tadi ya, harga satuan yang kita equal ini kalikan jumlah barang, lalu total diskon barang itu adalah total harga barang dikali diskon barang. Diskon barangnya berapa di sini? Nah, total diskon barang sebelum diskon ditambahkan total harga barang ini ya. Harga barang ini total harga barang ini dikurangi diskon barang. Nah, lalu double kita set diskon tambahannya 0 dulu. If total harga barang sebelum diskon tambahan ini kurang atau lebih dengan ini lebih dari 2 juta rupiah, diskon tambahannya adalah 10%. Lalu total setelah diskon tambahan itu sebelum diskon tambahan dikurangi diskon tambahan harganya. Misal 2 juta ya dikurangi 10%-nya berarti 1,8 juta. Nah, kita set nih harga satuannya, kita masukkan harga satuan tadi yang di ini, lalu diskon barang. Nah, tentu itu nanti kita ambil diskon barang yang di sini dikalikan 100 ditambah persenan. Ini untuk inputnya, nanti outputnya tetap sama sebenarnya perhitungannya pakai 0, ini, tapi nanti pertama kita jadikan string kan, set string value of dari diskon barangnya kali 100 tambah persen, string persen, lalu total harga barang tadi sudah ya, sebelum ini yang sebelum ditambahkan diskon, ini diskon tambahannya kalau ada, dan ini setelah diskon tambahannya. Lalu di sini cara insertnya, kita pertama masukkan calculate fluid field tadi yang di atas, input ya, ini ID karyawannya kita set string ya, nt set double. Nah, int ini jumlah barang karena nanti jadi faktor penentu ya, harga barang, harga satuannya, harga barangnya, diskonnya juga, total harga barangnya. Di sini ini kita parse ya, kita parse dan kita masukkan yang tadi input jumlah barang tadi. Begitu juga dengan harga satuan, kita parse double, diskon barang parse double, total harga barang parse double, diskon tambahan parse double,
setelah diskon juga partial. Nah, bedanya di sini bagian diskon itu saya kalikan 100 ya, di per 100 ya, di replace ini menjadi kosong agar nanti lebih mudah dalam membacanya database-nya. Lalu di karyawan kita set string, nama karyawan set string, nama pembeli set string, status set string, nama barang set string juga. Di sini juga pasti kita rubah ya ini dua item ini, karena pertamanya itu adalah combo box, status pembeli dan nama pembeli, nama barang ini combo box, jadi kita parse ke string. Lalu cara insertnya, kita insert into transaksi, di mana kita harus cari ID. Nah, sorry, ini kita kan set beberapa itemnya, ID karyawan, nama membeli, status pembeli, sampai bagian total harga setelah diskon ini. Terus nanti untuk ID transaksi itu otomatis kita eh, kita buat, atau otomatis ya, atau increment otomatis ada. Nah, di sini kita execute ini semua ya, ini semua kita execute, kita kirim ke database. Lalu show message data sukses dimasukkan. Lalu di sini nanti akan kita load datanya di bagian tabel dan kita kosongkan. Jika error dalam memasukkan data, mungkin ada yang kosong atau ada yang tidak terisi atau bagaimana, jadi wajib terisi. Kita biasanya buat transaksinya yang melebihi 2 juta dulu untuk menghindari ini, tapi untuk sementara masih bisa ya jika transaksinya di bawah 2 juta atau diskon tambahnya tidak ada. Lalu pada bagian update data, kita sama calculate field, dan kita iya, bagian insert ini adalah untuk button tambah, sedangkan bagian update data ini untuk bagian edit. Nah, ini sama persis ya pakainya, sama persis. Kita calculate field dan kita panggil di sini. Lalu cara panggilnya gimana? Nanti pertama kita harus select row-nya dari tabel dulu. Kita select salah satu row, value-nya. Jika selectkan row false, ini sama dengan minus 1, itu false ya, 0. Nah, maka tolong pilih row untuk diupdate. Bagian row-nya ini harus diseleksi dan kita return lagi sampai sukses. Lalu ID transaksi kita set int pada jtabel yang tadi. Untuk kita mengupdate, kita mengset beberapa bagian sama seperti insert, tapi bedanya di sini kita harus mencari ID transaksi sebagai primary. Lalu sama ini execute update-nya, ini sama persis, kita masukkan koneksinya tadi, prepare statement-nya apa, koneksinya gimana, value-nya yang di dalam ini apa aja, query-nya. Lalu jika sukses akan keluar seperti ini, data sukses diupdate ya. Kita load datanya lagi di tabel, baru kita kosongkan. Dan kalau error nanti keluarnya adalah error mengupdate data dengan message berikutnya. Lalu bagian delete itu hampir sama persis sama update, button update ya. Ini button delete atau hapus. Nah, kita select dulu row-nya. Kalau row-nya kosong, kita harus ulang lagi dari awal untuk select row-nya sampai bisa, baru nanti masuk ke sini. Prepare statement-nya, int dari ID transaksinya,
Lalu kita string query-nya kita delete dari tabel transaksi di mana kita ambil transaksinya yang telah kita select tadi. Lalu sama ya, try connection, connect-nya, prepare statement-nya, sampai connection, prepare statement query di sini. Nah, ini selected transaksi ID, execute date-nya, dan data sukses dihapus. Kita load table datanya dan kita kosongkan bagian ini inputannya. Lalu jika error seperti ini ya, error dalam mendelete data. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian di mana kita bisa mencetak sini ya. Exportnya ini bisa dalam bentuk dokumen CSV sama aja, tapi saya gunakan dokumen. Kita select dulu dari transaksi, kita select transaksinya, kita koneksinya, kita benahin, file kita write out, file writernya ini adalah invoice pembelian. Kita ambil result dari get stringnya yang ada tadi, yang kita select tadi ya, ID, nama karyawannya. Nah, kita buat ini kayak invoice saja karena lebih mudah ya. Invoice, nah, ID karyawan, nama karyawan, nama pembeli di sini, status, nama barang, jumlah barang, harga satuan, diskon barang, total harga barang, diskon tambahan, dan harga setelah diskon. Kita pisahkan seperti ini biar sedikit rapi. Jika berhasil, jika sudah ya, nah, itu dibuat, kita tampilkan message berupa data berhasil diekspor. Jika error dalam menulis filenya ini, kita akan error menulis ke file. Sedangkan tidak itu, misal errornya di select datanya, ya udah kita error loading data dengan message berikut itu ya. Nah, di sini kita panggil beberapa ya, di harga diskon tambahan, harga total barang sebelum diskon, harga satuan, dan setelah ini diskon barang juga, harga setelah diskon barang, dan nama barang kita importin semua calculate field yang di atas tadi atau cara perhitungannya. Lalu di sini bagian export kita tetap pakai if else biasa. If else-nya ini adalah saat kita choose file atau membuat file baru, jika return value null, ya udah sistem show dialog save null. Tapi jika sukses ya, file choicer approve, kita buat filenya dengan select file path-nya dan export tadi di execute. Nah, di sini ada table mouse click. Di sini berguna saat kita klik salah satu row dalam tabel ini, value tabel tadi yang terkoneksi database, kita akan set inputan semuanya ini sesuai database-nya. Lalu untuk button baru kita panggil kosong tadi ya, exit cost ini seperti ini, delete data kita panggil seperti ini, delete data, insert data. Sudah, itu saja. Kita akan memperlihatkan ya bagaimana saat aplikasi ini di run. Untuk apa aja pada sistem operasi Linux ini, Ubuntu, kita tinggal run seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai aplikasinya keluar, kita bisa perbesar. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, ini
Kan tadi kenapa saya bilang saat kita klik itu nggak bisa, itu karena bagian calculate atau perhitungannya yang otomatis. Kita harus pertamanya itu tidak bisa menginputkan ini secara secara database, tapi karena ada ini itu dipaksa untuk dikeluarkan di sini. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu ya. Hapus. Nah, sukses dihapus. Kita kasih misal cocok 10 30 90. Nama karyawannya hilang. Pembeli terserah siapa. Nah, kita cos nih. Pelanggan dulu atau member. Misal gini ya, member. Terus ini celana ya. Maaf. Itu tuh kayak seperti itu. Karena ini tadi jumlah barang tidak saya masukkan nih. Jadi tidak boleh kosong keluar. Nah, saat kita pencet gini, sudah terlihat kan di sini harga satuan, diskon barang, harga total harga barangnya sebelum diskon, diskon tambahan. Setelah diskon tambahan langsung tergenerate, tapi di sini jumlahnya harus ada ya. Kalau enggak nanti seperti itu. Terpop up errornya. Nah, kita tambah di sini. Data sukses dimasukkan. Terus keluar ya. Nah, saat kita pencet baru, untuk mengosongkan field di sini, inputan, boom, field kosong, kembali ke uh, ini awal ya, dan ini juga kembali ke value nomor 1. Saat kita pencet, kita boleh kosong. Ya memang seperti itu. Karena nanti saat kita update ini otomatis, ini misal 20, boom, 20 just keluar. Beda ya harganya. Total harganya beda saat kita pencet gini. Nah, beda 7E karena ini tidak bisa terhitung. Transaksinya banyak banget, lebih dari 10 juta. Jadi ini tidak terlihat ya. Kita ubah ke anggap saja 8. Terus kita ubah gini. Nah, ini terhitung di sini. Dan diskonnya juga terhitung di sini. Diskon barangnya segini. Ya, kita edit ya. Sukses di update. Terus, nah, berubah ya. Lalu ditambahkan sudah, baru sudah, edit sudah, hapus sudah. uh, Perlihatkan pertama tadi, lalu kita cetak. Nah, kita misal mau cetak nih di nah, mohon maaf, kita cetak di salah satu dokumen di sini kan, kita ke coba sini. Aduh, minta maaf, ada kesalahan sebentar. Nah, ini teks berhasil diekspor. Kita lihat ya di bagian dokumen tadi ya, dokumen coba ya. Nah, kita masuk ke dokumen, kita cari bagian coba docs. Nah, di sini keluar sesuai di database, dan di database pun juga sama ya keluarnya nanti seperti itu. Yap, Drupadi dengan 100 pembeli member, barang jas total barang 8, harga satuannya segini, diskon barangnya segini, total harga barang segini, diskon tambahannya segini, setelah diskon tambahan seperti ini. Nah, itu sama persis. Silahkan di screenshot saja ini, dan juga ini untuk dibuktikan nanti apakah value saya salah atau tidak. Ini toko baju Gilang, oh, Mitra.
Ya, Midtrans Gilang. Nah, kita kembali ke sini. Lalu untuk keluar, kita bisa langsung keluar saja. Ya, segini video dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar yang melihat video ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat malam.